Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridan Alina dari Pendidikan Biologi B 2018 dengan NIM 18031046. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari review artikel saya. Baiklah, saya akan membagikan share screen hasil dari review artikel saya. Judul artikel saya kali ini yaitu Kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis problem-based learning pada pembelajaran biologi SMA. Latar belakang. Berdasarkan kurikulum 2013, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah pembelajaran. Namun, peserta didik belum terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan materi yang disajikan atau dipelajari. Oleh karena itu, dikembangkan salah satu sarana yang bisa membuat peserta didik mampu memecahkan masalah dan proses belajar mengajar, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelumnya, guru hanya mengandalkan buku paket dalam proses pembelajaran. Buku paket yang digunakan masih belum bisa mengembangkan cara berpikir ilmiah peserta didik. LKPD adalah suatu sarana pembelajaran peserta didik untuk menunjang dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaksi antara peserta didik dan pendidik yang dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Pada artikel ini, yaitu untuk melihat bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning atau PBL pada pembelajaran biologi. Melalui LKPD berbasis PBL ini dapat membantu guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik serta melihat kelayakan LKPD berbasis PBL. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini itu, jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development. Adapun model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model pengembangan 8D yang terdiri dari 5 tahapan yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Metode pengumpulan data yaitu metode validasi, observasi, dan angket. Adapun instrumen penelitiannya yaitu lembar validasi LKPD, lembar observasi keterlaksanaan, lembar angket respon peserta didik, dan lembar tes. Hasil pembahasan. Dari beberapa jurnal yang saya review, saya mengambil pembahasan kelayakan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada pembelajaran biologi. Lembar kegiatan peserta didik berbasis PBL yang dikembangkan memiliki karakteristik, yaitu orientasi masalah berisi untuk melatih siswa dalam mendefinisikan masalah pada artikel yang telah disediakan, dan menyusun rumusan masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar berisi melatihkan siswa untuk memeriksa masalah dengan cara menentukan hipotesis, membimbing penyelidikan berisi melaksanakan rencana dengan teratur, mulai dari menuliskan alat dan bahan, variabel hingga daftar percobaan, menyajikan hasil karya dari percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan media poster, PowerPoint, atau video sesuai kreativitas siswa. Mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan meninjau kembali dan memberi umpan balik dari proses dan hasil karya yang telah dilakukan. Data yang diperoleh adalah hasil karya kelayakan dari kepraktisan LKPD diperoleh dari hasil validasi oleh validator yang berdasarkan validator ahli materi untuk komponen kelayakan isi, diperoleh komponen penilaian terhadap kesesuaian materi dengan KI dan KD persentase rata-rata 92,33%, kebenaran konsep 86,11%, keluasan konsep 97,22%, dan pemahaman konsep 81,67%. Menurut ahli pembelajaran, mendapatkan penilaian 82%. Menurut tanggapan 3 orang guru bidang studi biologi, mendapatkan penilaian 86%. Validitas bahasa 92%, dan validitas penyajian 96%. Berdasarkan hasil validasi, menunjukkan bahwa LKPD berbasis PBL secara keseluruhan mendapatkan rata-rata 93% dengan kategori sangat layak serta teoritis untuk digunakan dalam pembelajaran. LKPD yang dikembangkan masuk ke dalam kategori praktis dengan melihat hasil penilaian respon guru terhadap LKPD dengan nilai sebesar
91,42% atau sangat positif. Respon peserta didik dengan nilai 87,46% atau sangat positif, dan kepraktisan keterlaksanaan dengan nilai 4,9 terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, LKPD berbasis Problem-Based Learning atau PBL yang dikembangkan layak digunakan untuk karena memenuhi syarat validitas dan praktis. Kelayakan LKPD secara teoritis dinilai berdasarkan rata-rata yang telah ditentukan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan yang masing-masing aspeknya terdiri dari beberapa komponen. Adapun merupakan gambaran dari syarat LKPD yang baik menurut Trianto 2010, yaitu syarat didaktik atau isi dan syarat konstruksi atau kebahasaan, sedangkan syarat yang terakhir itu syarat teknik atau penulisan gambar dan penampilan. Aspek kelayakan isi LKPD biologi dinyatakan sangat layak. Semua subkomponen kelayakan isi yaitu kesesuaian, kebenaran konsep, keluasan konsep, dan pemahaman konsep memiliki kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan LKPD mengacu pada tujuan pembelajaran serta uraian materi yang telah sesuai dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, sebagaimana halnya persyaratan untuk menyusun sumber belajar yang baik. Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam penyusunan sumber belajar perlu memperhatikan kurikulum. Baik, sekian presentasi artikel saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.